على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembatal Islam yang ke-8, yaitu Aba Zakaria. Menolong orang-orang musyrikin dan membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, dalil bahwasanya perbuatan ini kufur indak ya Amir. Nah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Baik. Dan ini jelas ya Alhamdulillah, karena seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah satu jasad. Dan ketika dia menolong orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, menunjukkan adanya kemunafikan pada dirinya. Juga kemungkinan yang lain dikarenakan kebodohan dia terhadap hakikat agama yang dia peluk, sehingga tidak mungkin seorang mukmin yang ada keimanan pada dirinya walaupun kecil sampai dia memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrikin demi mengalahkan kaum muslimin. Baik, kita masuk pada pembatal Islam yang ke-9. At-tasi' man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia yas'uhu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh atasnya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasa'al khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam. Nah, man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam, fa huwa kafir. Siapa saja yang berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Ini pembatal Islam yang ke-9. Nah, Iqra karena ini tidak boleh tulis ini. Baik, qala rahimahullah, wa hadha naqidun zahirun wadihun wal iyadhu billah.
pembatal Islam ini ya nampak dan jelas, wala'iyadzubillah. Ya sangat jelas alhamdulillah. Kenapa? Karena berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Muhammad secara keseluruhan. Sebagaimana Khadir yang di masa hidupnya dia tidak berlandaskan syariat Musa. Nah, karena Khadir diberi syariat sendiri. Nah, orang yang berkeyakinan demikian kufur. Wa kufru mu'taqidihi adharu minasyamsi fi wasatin nahar. Dan kekafiran orang yang berkeyakinan seperti ini lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Ini wasatin nahar, pertengahan siang. Ya, matahari di pertengahan siang sangat jelas, dan kekufuran orang yang seperti ini keadaannya lebih jelas dari itu. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnati katsiratun jidda. Dan dalil-dalil dari Alkitab was sunnah tentang hal tersebut sangatlah banyak. Asyhadu min an tudkar, lebih masyhur daripada untuk disebutkan. Wa aktsaru min an tuhsar, dan lebih banyak ya dari ya keadaan untuk dibatasi. Ya, lebih banyak untuk kita menyebutkan satu persatunya ini tentunya tidak akan mungkin. La takhfa illa ala man a'ma Allahu basiratahu wa tumisa ala qalbi. Hal ini tidak tersembunyi atas orang-orang yang hal ini tidaklah akan tersembunyi kecuali atas orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala butakan basirahnya dan ditutup hatinya. Jadi pandangannya buta untuk bisa melihat kebenaran, dan hatinya tertutup untuk bisa menerimanya. Nah, dan hal ini sangat jelas alhamdulillah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kekafiran orang yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ya Allah. Nah, di antaranya man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda ila akhiril ayat. Di sini menyelisih Rasul saja seperti itu keadaannya, apalagi yang keluar dari syariat Rasul. Yang sangat jelas alhamdulillah hadis. Nah, bahwasanya beliau diutus kepada umat ini secara keseluruhan, yaitu umat manusia. Nah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, yaitu umat manusia, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia menjadi penduduk neraka, kafir. Nah, sehingga orang yang berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Muhammad, yang jelas kekafiran. Karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Faman ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruju ay lahu an yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aw dhanna al-istighna'a anha aw raghiba fil khuruji anha faqad khala'a ribqatal islami an 'unuqih. Maka siapa saja berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh untuk keluar, nah, dia boleh untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia berkeyakinan ya al-istighna anha, yaitu tidak butuh terhadap Islam. Baik. Dia berkeyakinan bolehnya keluar dari Islam, atau berpandangan
ya tidak ada kebutuhan terhadap Islam, tidak perlu Islam ini al-istighraq, tidak butuh. Ar-raghiba fil khuruj anha, atau dia suka untuk keluar dari Islam, maka sungguh dia telah melepas tali keislaman dari lehernya. Wal'iyadu billah, yakni kafir. Wa hadha an-naqidu innama ya'taqiduhu ghulatus sufiyyati wa ashbahuhum. Dan pembatal Islam ini hanyalah yang meyakininya dari orang-orang sufi yang hulu. Karena tentunya sufiyah bertingkat-tingkat. Ada sufiyah yang kroco, yang baru-baru masuk, belum mengetahui hakikat sufiyah, ini mungkin tidak sampai derajat ini. Tapi yang sudah hulu, ya mereka mengatakan hal yang disebutkan dalam membatal Islam ini, bahkan mengejek dan menghina orang-orang yang masih saja menjalankan syariat Muhammad. Menurut mereka itu adalah tingkatan rendahan, yaitu golongan syariah. Adapun orang-orang yang telah keluar dari syariat Islam, nah sebagaimana Khadir keluar dari syariat Musa, ini golongan yang telah mencapai derajat hakikat. Dan orang-orang yang semisal dengan sufi-sufi yang dulu itu, alladzina dhahika 'alaihim asy-syaitan wa khada'ahum wa zayyana lahum su'a a'malihim, yaitu orang-orang yang syaitan ya tertawa atas mereka. Tertawa, ikhwanillah, diketawain orang-orang itu. Kenapa? Ya karena telah berhasil untuk mengelabui orang-orang tersebut sehingga keluar dari jalan keselamatan menuju jalan syaitan. Wa khada'ahum, dan orang-orang yang syaitan telah menipu mereka, dan syaitan telah menghias-hiasi bagi mereka amalan-amalan mereka yang buruk. Nah, sehingga minum khamr, meninggalkan sholat, berzina, ini bagi orang-orang yang telah hulu dari kalangan sufiyah, ini sesuatu ibadah. Sehingga wali-wali mereka ini adalah orang-orang bejatnya. Dan orang-orang yang bejat dijadikan sebagai wali dari kalangan sufiyah. Namun sampai-sampai yang dulu pernah disebutkan, nah, ya, seorang yang diwalikan dari kalangan sufiyah mendatangi ya, binatang, yaitu berbuat keji dengan binatang, zina, ya zina tapi dengan binatang. Baik. Kemudian ketika dilihat, diingkari apa? Katanya sedang menolong kapal yang mau tenggelam, karena dia sumbat lubang kapal tersebut. Nah, ini orang-orang bodoh saja yang percaya, dan banyak sekali. Nah, kisah-kisah sufiyah yang menunjukkan kepandiran dan kekufuran mereka. Fa'ta'uhu wattaba'u ahwa'ahum, maka mereka mentaati syaitan dan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Fahum bijahlihim yujawizuna liman hasalat lahu bizamihim martabatal ilmi wal ma'rifati al-khuruju anis syariah. Nah, maka mereka itu dengan sebab kejahilan mereka membolehkan, berarti al-khuruj. Ini kalau maf'ul yang jauh seperti ini, alhamdulillah, kadang sampai di pertengahan apa ini? Nah, fahum bijahlihim yujawizuna al-khuruj. Ini kalau dibuang yang panjang pertengahannya. Maka orang-orang sufiyah tersebut dengan sebab kejahilan mereka, lihat, perhatikan sebab yang disebutkan di sini, khonifillah. Fahum bijahlihim, dengan sebab kejahilan, menunjukkan bahwasanya jahl, kebodohan terhadap agama ini merupakan sebab di antara sebab-sebab utama kekufuran. Nah, oleh karena itulah seorang
harus bersungguh-sungguh dalam mengusir kejahilan dari dirinya. Telah kita lewati perkataan Imam Al-Qirafi rahimahullah ta'ala. Na'am aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta. Sumber segala kerusakan di muka bumi ini, ya, di dunia maupun di akhirat, itu adalah kejahilan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menghilangkan kejahilan itu dari dirimu. Orang-orang Sufiyah dan yang semisalnya terjatuh dalam kekufuran yang sangat jelas ini karena kejahilan. Yujawizuna liman hasalat lahu bizamihim martabatul ilmi wal ma'rifati al-khuruja 'ani syariah. Mereka membolehkan bagi orang-orang yang telah telah menghasilkan dengan sangkaan mereka derajat ilmu dan ma'rifah. Martabatul ilmi fa'il dari hasalat, al-khuruja maf'ul dari yujawizun. Nah, jadi mereka membolehkan untuk orang-orang yang menurut mereka sudah mencapai derajat ilmu dan ma'rifah. Kalau kita ini orang-orang bodoh, orang-orang yang ikut Rasulullah, ikut sunnah, ini orang-orang bodoh menurut mereka. Masih agamanya masih sekedar kulit. Kalau mereka sudah mencapai inti agama ini menurut mereka. Nah, orang-orang sudah mencapai martabatul ilmi wal ma'rifah, menurut mereka boleh keluar dari syariah. Wal'iyadzu billah. Wa yasqutuna 'anhu takalif, dan jatuh dari mereka ya beban-beban syariat. Wa hadza kufrun wa khurujun 'anil Islam, dan ini adalah kekafiran dan keluar dari keislaman. Faqad qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi nuniyatihi, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah berkata dalam nuniyah beliau, fal kufru laisa siwal inadi wa raddi ma ja'a ar-rasulu bihi liqauli fulani fanzur la'allaka hakadha duna allati qad qalaha wa tabawwa'a bil khusrani. Fal kufru laisa siwal inadi wa raddi ma ja'a ar-rasulu bihi liqauli fulani. Maka kekufuran itu, ya, tidaklah hanya al-inad, tidaklah hanya ya menentang warad di maja Rasul, dan menolak apa-apa yang Rasulullah SAW telah datang dengannya, liqauli fulani, dengan sebab perkataan fulan. Nah, fangdur, maka lihatlah, la'allaka hakadha dunal lati qad qalaha fatabawwa'a bil khusran. Maka lihatlah, nah, berhati-hati semoga, ya, atau kemungkinan engkau seperti ini. Baik, bukan orang yang telah Rasulullah SAW katakan kepadanya bahwasanya dia telah dipersiapkan dengan kerugian. Ya, ini juga nasihat, jangan berhati-hati dari yang demikian itu, sehingga apa? Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ini maksudnya. Didatangkannya bait ini apa? Beliau katakan, fa idza kana raddu ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufran, fa kaifa bil khuruji an syari'atihi bil kulliyah. Maka apabila membantah atau menolak sesuatu yang Rasulullah SAW datang dengannya itu adalah kekufuran, lalu bagaimana dengan keluar dari syariat Rasulullah secara keseluruhan? Ini tentunya sangat jelas. Tidak ada seorang yang punya akal sehat dan keimanan sedikit saja membolehkan keluar dari syariat Islam secara keseluruhan. Baik. Wa amma ihtijajuhum bil Khadir wa annahu wasi'ahu al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam.
fahadha dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim fa innahu la yakhfa ala man indahu adna ilmin wa basiratin anna risalata Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ammatun li jami'i thaqalaini ila yaumil qiyamah. Adapun pendalilan mereka dengan Khadir bahwasanya boleh baginya keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka ini adalah dalil atas kejahilan mereka dan sedikitnya pengetahuan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya tidaklah tersembunyi atas orang yang memiliki ilmu sedikit saja dan pandangan yang sedikit saja bahwasanya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua makhluk jin dan manusia. At-Taqalain yaitu jin dan manusia. Mencakup jin dan manusia sampai hari kiamat. Ini syariat Muhammad. Kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian secara keseluruhan. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya agar dia itu menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Ini jelas. Dan ayat-ayat ini diperhatikan dan dihafal ikhwanifillah, dalil bahwasanya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum mencakup semuanya. Wa kama thabata fi sihahi min ghairi wajhin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma faddalahu Allah bihi 'ala al-anbiya wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan sebagaimana yang telah tetap dalam as-sihah Sahih Bukhari maupun Muslim, nah, bukan hanya dari satu sisi saja, dari jalan yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata ya pada hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dia atas nabi-nabi yang lain, yaitu kekhususan beliau atas nabi-nabi yang lain. Di antaranya apa? Beliau katakan adalah para nabi atau adalah nabi yang dahulu sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada keseluruhan manusia. Da'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibadi laisa li ahadin al-khuruj an mutaba'atihi wa ta'atihi. Maka dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua hamba-hamba. Tidaklah boleh bagi seorang pun untuk keluar dari mengikuti beliau dan taat kepada beliau. Tidak boleh untuk keluar dari ketaatan. Walal istighna'u an risalati, dan tidak boleh seorang merasa tidak butuh dari risalah beliau. Ini perkara yang sangat jelas. Amma risalatul mursalina qablah fahiya khassatun ila qaumihim. Adapun risalah para rasul sebelum beliau maka itu khusus untuk kaum mereka saja. Nah, ini pendahuluan yang harus kita pahami. Berarti apa? Beda antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Musa dengan Khadir. Wa Musa alaihi salam lam yub'ats ila al-Khadir alaihi salam. Dan Musa tidaklah diutus kepada Khadir. Wala aujaballahu 'ala al-Khadiri mutaba'atahu wa ta'atahu. Dan tidak pula Allah mewajibkan atas Khadir untuk mengikuti Musa dan mentaati Musa. Bal qad thabata fi sahihain anna al-Khadira qala li Musa. Bahkan telah tetap dalam sahihain bahwasanya Khadir berkata kepada Musa, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta." Wa anta ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu Allahu la a'lamuhu. Wahai Musa, sungguhnya aku di atas ilmu ya dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya.
Dan engkau pun di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mengajarkannya kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Ini perkataan Khadir yang sangat jelas. Jadi aku punya ilmu dan punya aturan dari Allah, kamu pun demikian. Sendiri-sendiri maksudnya. Padahal hadzal haditsu ala anna al-Khadira nabiyyun yuha ilaihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah nabi yang diwahyukan kepadanya, yang diberi wahyu. Kama ikhtarahu katsirun min ahli ilm, sebagaimana kebanyakan ahli ilm yang memilih pendapat ini. Dan inilah pendapat yang hak, ikhwan fillah, bahwasanya Khadir itu nabi. Sebagian orang-orang Sufiyah mereka tidak mau mengatakan Khadir itu nabi, tapi Khadir adalah wali. Sehingga dengan dalil ini bahwasanya Khadir itu lebih utama. Nah, kemudian berakibat pada perkara berikutnya bahwasanya wali itu kedudukannya lebih tinggi daripada siapa? Daripada nabi. Nah, kenapa? Lihat Khadir, Khadir bisa mengalahkan Musa menurut mereka dalam kisah itu. Musa tidak tahu apa-apa. Karena Musa itu orang syariah, Khadir orang hakikat. Nah, Musa hanya apa? Melihat secara syariat, secara yang zahir, sedangkan Khadir melihat batin. Nah, inilah walinya orang-orang sufi. Sehingga ilmu yang menjadi andalan mereka ikhwan fillah kalau ilmu itu dari Nabi Khadir. Nah, sehingga untuk mencarinya yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu laduni menurut mereka diambil dari ayat pada kisah Al-Kahfi, min ladunna ilma. Nah, mereka cari di selokan-selokan, di sungai-sungai, pinggir-pinggir pantai. Ini kalau orang sudah thariqah demikian nyari ilmunya. Pokoknya ketemu yang orang semu-semu gila, orang kira-kira nggak beres, wah ini mungkin Nabi Khadir. Ya. Begitu. Waliyahzubillah. Dulu teman saya yang bertobat dari thariqah seperti itu, dia sampai apa? Sampai menyusuri sungai-sungai ini untuk mencari Nabi Khadir. Walhamdulillah alal hidayah. Karena keyakinan Sufiyah Nabi Khadir belum meninggal sampai sekarang. Dan yang rajih beliau Nabi dan telah wafat. Wa qararahu ghairu wahidin minal muhaqqiqin, dan telah menetapkannya bukan satu saja dari kalangan ahli tahqiq bahwasanya Khadir adalah nabi yang diberi wahyu. Wa yadullu lidzalika dhahirul Qur'an, dan menunjukkan yang demikian itu zahir Al-Qur'an. Fatabayyana anna al-Khadira la yalzamuhu ittiba'u syari'ati Musa alaihi wassalam. Maka jelaslah bahwasanya Khadir tidaklah wajib atas beliau untuk mengikuti syariat Musa alaihi wassalam. Wal ihtijaju bihi ala jawazil khuruji an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam batilun zahirul butlan. Maka berhujjah dengan bolehnya keluar dengan hal tersebut, yaitu keluarnya Khadir dari syariat Musa, berdalil dengannya tentang bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu kebatilan yang sangat jelas. Nah, ini salah satu bantahan ikhwanillah tentang ihtijaj yang digunakan oleh orang-orang tersebut. Baik. Thumma innahu la yakhfa anna Allah Ta'ala akhadha al-mithaqa min al-anbiya'i alaihimus salam bi annahum in adraku nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yutabi'uhu wa yansuruhu. Ini bantahan yang kedua. Kemudian bahwasanya tidaklah tersembunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari para nabi alaihi wassalam, bahwasanya mereka apabila menemui nabi kita, yaitu mereka hidup terus sampai nabi kita diutus, diambil perjanjian oleh Allah untuk mereka mengikuti nabi dan menolong nabi. Nggak boleh kemudian berlandasan dengan syariat nabi-nabi itu sendiri, tapi wajib atas mereka kalau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus dalam keadaan mereka hidup, wajib untuk mengikuti Nabi kita Muhammad dan menolongnya. Kama qala ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ini jelas pada surat Ali Imran ayat 81, tatkala Allah mengambil mitsaq perjanjian dari para nabi. Nah, dikarenakan apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa Alkitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan apa-apa yang bersama kalian tersebut berupa kitab wal hikmah. Apa yang diambil perjanjian, la tu'minun nabi, kalian beriman kepadanya, wala tansurunna, dan kalian menolongnya. Qala aqrartum, apakah kalian menyetujui hal tersebut? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil perjanjian tersebut. Maka mereka mengatakan aqrarna, para nabi yang diutus oleh Allah menyetujui dan mengambil perjanjian tadi. Qala fashhadu, maka persaksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian di antara para saksi tersebut. Fa idza kana al-anbiya'ul kiramu 'alaihimus salam yajibu 'alaihim wa yalzamuhum ittiba'u nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adrakuh fakaifa biman huwa dunahum minal ulama'i wal ibadi wasairit taqalain. Ini pendalilannya. Maka apabila para nabi yang mulia saja wajib atas mereka untuk mengikuti nabi kita Muhammad apabila mereka mendapati beliau, maka bagaimana dengan orang-orang yang berada di bawah beliau, di bawah para nabi tadi, dari kalangan ulama dan hamba-hamba yang biasa dan keseluruhan manusia dan jin. Tentunya lebih lagi untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan tidak boleh keluar dari ketaatan. Wallahul musta'an. Waqad atala al-kalama fi hadhihi al-mas'alati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi kitab at-tasawwuf min al-fatawa faman ahabba ziyadata falyarji' ilaihi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memperpanjang pembahasan tentang masalah ini dalam kitab tasawuf beliau, yaitu membahas tentang tasawuf dalam fatwa. Maka siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan tambahan pembahasan, silahkan merujuk ke sana. Nah, yaitu pada majmu' fatwa beliau tentang pembahasan tentang tasawuf. Dan sekali lagi ikhwanillah, semua itu apa sebabnya tadi? Jahil. Maka penting untuk seorang bersungguh-sungguh menghilangkan kejahilan ini, karena begitu bahayanya, mengakibatkan seseorang terjatuh di dalam kekufuran dalam keadaan dia menyangka sedang melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Wallahul musta'an.